itu artinya race Liga 1 akan segera dimulai. Dan pastinya Anda sudah tidak sabar menantikan hari Sabtu pemirsa, hari di mana balapan Liga 1 akan digelar. Karena di Liga Kasta tertinggi ini banyak menyajikan keseruan dan ketegangan yang melebihi Liga 2 dan Liga 3, yang tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan. Apalagi di putaran kedua ini, setiap race sangat penting sekali dalam persaingan perebutan gelar juara. Karena saat ini pemirsa, selisih poin di klasemen sangat tipis sekali, sehingga tim-tim balap kelereng di Liga 1 akan sangat ngotot untuk finish pertama. Dan inilah perolehan poin di Liga 1 pemirsa. Kita lihat cukup tipis jarak antara tim-tim balap kelereng yang ada di papan atas. Arema Malang yang di puncak klasemen berjarak 8 poin dari Bayangkara yang ada di belakangnya. Sementara Maung Bandung di posisi 3 berjarak 5 poin dari Bayangkara dan berjarak 1 poin saja dari sang rival abadinya yang berada tepat di bawahnya. Dengan selisih poin seperti ini, tentu saja pergantian posisi di klasemen akan sangat mudah sekali berganti jika ada salah satu yang menang atau yang gagal finish di race ini atau di race selanjutnya. Maka akan sangat wajar sekali jika di sisa balapan ini setiap tim balap kelereng akan sangat ngotot sekali dalam menyalip lawan-lawannya agar bisa meraih 25 poin di setiap race-nya. Sementara di layar kaca Anda sudah terlihat starting grid di race 13 ini, dan Persik Kediri untuk kali pertama start di posisi pertama karena akan bermain di hadapan para Persikmania yang telah memenuhi bangku tribun pemirsa. Dan kita lihat saja apakah sirkuit Brawijaya ini mampu menjadi awal kebangkitan sang macan putih dan keluar dari zona degradasi yang sangat lama sekali dihuni oleh Persik Kediri. Dan di posisi kedua yang minggu lalu sudah keluar dari zona degradasi, yakni Bali United, ternyata memasang pemain bertahan. Dan ternyata ada 3 turnamen dan 3 sprinter yang turun di sirkuit Brawijaya ini pemirsa. Dan seperti inilah peta sirkuit milik Persik Kediri yang di sirkuit Brawijaya. Sirkuit ini memiliki 14 tikungan dengan panjang 1993 cm dan jarak tempuh sirkuit ini yaitu 29.895 cm. Dan Persikmania sudah memenuhi bangku tribun pemirsa untuk mendukung tim balap kelereng Kembangan Kediri. Dan tentu saja pendukung tim-tim lain juga telah datang untuk memberikan semangat bagi tim Kembangan mereka. Benda bertuliskan penuh semangat juga tetap mereka bawa pemirsa. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan balapan ke-13 ini pemirsa, karena di sana seluruh tim balap kelereng sudah bersiap di garis start. Dan tanda start sudah dinyalakan pemirsa, dan Liga 1 race 13 melaju. Dan Bali United langsung memimpin setelah start pemirsa, dan diikuti oleh Borneo Samarinda di belakangnya. Sementara tim tuan rumah yang di Persik Kediri ini berada di posisi 8. Start yang cukup buruk pemirsa bagi tim yang start di posisi pertama. Namun tentu saja masih ada waktu untuk memperbaiki posisi balapan karena race baru saja dimulai pemirsa. Dan Bali United ternyata masih mempertahankan keunggulannya saat melewati trek 2 jalur. Namun tentu saja pemirsa, Bali United masih belum aman kini karena di sana Borneo Samarinda menyalip Bali United, dan semakin terancam posisi Bali United. Ada banyak sekali tim yang menekannya di sana, namun cukup baik Bali United karena mampu mempertahankan 3 besar saat mendapatkan tekanan. Dan ternyata PSS Sleman yang kini memimpin pemirsa berhasil menyalip Borneo Samarinda sepertinya saat memasuki conveyor tadi pemirsa. Dan Borneo Samarinda kembali lagi disalip oleh musuhnya dan terlempar ke posisi 3 kini. Sementara PSS Sleman pemirsa berusaha menjauh dari kejaran musuh-musuhnya agar tidak mendapatkan tekanan dan ancaman. Namun kita lihat saja seberapa lamakah PSS Sleman dalam mempertahankan jarak amannya ini di sirkuit Brawijaya ini. Sementara di sana Bali United sepertinya akan disalip dan disalip lagi Bali United, dan Persipura Jayapura kini sedang mengancam posisi PSS Sleman. Dan kita lihat di posisi 3 tiba-tiba saja ditepati oleh Arema Malang yang sepertinya berhasil menyerobot. Dan kini lap ketiga pemirsa, dan PSS Sleman masih bertahan di posisi pertama dan juga jaraknya kembali aman pemirsa. Disalip PSS Sleman, tiba-tiba saja Persipura Jayapura menyalip PSS Sleman yang cukup jauh kecepatannya. Dan kini 4 tim melewati jalur dalam pemirsa, namun hanya PSS Sleman yang berusaha mengancam Persipura Jayapura dan mulai menyerang. Kini PSS namun kembali mengambil alih pimpinan balapan. Luar biasa saling salib antara kedua tim ini pemirsa, antara PSS Sleman dan Persipura Jayapura, menyuguhkan aksi yang luar biasa yang sangat-sangat menegangkan dan tentu saja seru sekali pemirsa. Kembali lagi aksi saling salib antara PSS Sleman dan Persipura Jayapura terjadi, dan Persipura kembali unggul. Dan kini PSS Sleman sangat tertekan di sana pemirsa, dan Persipura
Persipura Jayapura keluar lintasan. Apa yang terjadi dengan sang Mutiara Hitam? Dan kembali lagi insiden keluar lintasan dan dialami oleh Persebaya Surabaya pemirsa. Namun nasib Persipura Jayapura yang paling ironis karena keluar lintasan saat memimpin balapan. Dan tentu kondisi ini sangat kronis bagi tim Persipura Jayapura pemirsa, karena tim asal Papua itu menjadi tim yang paling banyak keluar lintasan di Liga 1, yakni sebanyak 5 kali, sehingga membuat Persipura Jayapura keluar dari peringkat 10 besar klasemen. Sungguh nasib yang ironis dan kronis sekali yang dialami Persipura Jayapura. Nah, kini kita lihat pemirsa, perombakan posisi terjadi besar-besaran di lap ini. Dan saat ini yang memimpin balapan adalah Persela Lamongan. Lap kelima dan yang menempati posisi pertama adalah Persela Lamongan dengan Persiraja Banda Aceh di posisi kedua, dan tampaknya mulai terlihat di race ini. Dan juga tim tuan rumah yang Persik Kediri juga mulai masuk 3 besar pemirsa setelah penampilannya yang tidak konsisten selama 5 lap ini. Posisinya selalu naik turun, tidak mampu bertahan lama di baris depan. Dan kini pun Persik Kediri kembali terlempar dari 5 besar, padahal baru saja ia masuk 3 besar tadi pemirsa. Namun cepat sekali posisinya diambil alih dan disalip banyak tim. Oh, cepat sekali di sana dan memberikan dorongan kepada Persiraja Banda Aceh. Kecepatan PSS Sleman mampu dimanfaatkan oleh Persiraja Banda Aceh pemirsa, sehingga kini yang memimpin di lap ke-6 ini. Sangat cerdik memang Persiraja Banda Aceh yang melihat kecepatan PSS Sleman sebagai peluang untuk merebut posisi pertama dari Persela Lamongan tadi. Dan kini cukup jauh jarak Persiraja Banda Aceh dari para musuhnya. Oh, membentuk pemisah lintasan dan berhenti seketika Persiraja Banda Aceh, dan tidak ada satupun sepertinya tim yang memberikan dorongan untuk terus melaju. Sungguh kesalahan yang sangat fatal sekali Persiraja Banda Aceh, kehilangan keseimbangan saat memasuki trek 2 jalur dan membuatnya stuck saat ini. Dengan begini pemirsa, jumlah lap Persiraja Banda Aceh tidak akan sama dengan tim lainnya jika seandainya Laskar Rencong ini kembali melaju. Namun sepertinya sulit bagi Persiraja untuk melaju kembali karena jalur tempat ia berhenti sangat jarang dilalui oleh tim-tim lainnya pemirsa di sirkuit ini. Dan PSS Sleman kini kembali memimpin. Oh, Barito Putra keluar lintasan pemirsa dan menjadi tim ketiga yang gagal finish karena conveyor. Ternyata Madura United menyusul pemirsa, menyusul 3 tim yang terlebih dahulu keluar lintasan di lap sebelumnya. 7 lap berlalu dan sudah 4 tim yang gagal finish dan 1 tim sedang mengalami stuck saat ini. Dan jika semakin banyak tim yang keluar lintasan, maka ini akan menjadi keuntungan bagi Persiraja Banda Aceh karena bisa mendapatkan poin dari race ini. Namun itu tergantung apakah Persiraja Banda Aceh akan melaju kembali ataukah tetap berhenti hingga garis finish. Dan kita lihat saat ini PSS Sleman cukup aman jaraknya dari jangkauan ancaman para kompetitornya di lap ke-7 ini pemirsa di race 13 ini. Setengah lap berlalu pemirsa dan PSS Sleman semakin jauh meninggalkan para musuh-musuhnya kini. Sebelumnya PSS Sleman pernah unggul jauh di awal race ini, namun Persipura berhasil menyalipnya. Namun kini saingannya itu sudah keluar lintasan, sehingga tantangan PSS Sleman untuk menang di race ini semakin mudah pemirsa tanpa ada tekanan dan ancaman dari tim Mutiara Hitam itu. Namun tentu saja PSS Sleman tidak boleh lengah. Maung Bandung melesat cepat dan langsung merebut posisi pertama pemirsa dari tangan PSS Sleman. Dan kini Maung Bandung melesat jauh berkat markingnya terhadap PSS Sleman tadi. Dan kini pun PSS Sleman kembali disalip pemirsa, namun kembali lagi di posisi 2 dan memepet Maung Bandung kini yang berada di posisi pertama saat tiba-tiba menyalip PSS Sleman tadi pemirsa. Maung Bandung akhirnya memimpin pemirsa karena sebelumnya Maung Bandung tidak terlihat sama sekali di race ini. Namun kita lihat saja seberapa lamakah Maung Bandung mampu dalam mempertahankan keunggulannya di sisa lap ini pemirsa. Oh, Maung Bandung melewati jalur luar, ada Persela Lamongan dari jalur dalam tapi berhasil mempertahankan pimpinan balapan. Hanya PSS Sleman yang berhasil disusul oleh Persela Lamongan tadi. Dan oh, ternyata ada banyak tim mengancam di sana dan Persela Lamongan sudah disalip. Dan di sana Bayangkara kedua kini pertama Bayangkara pemirsa. Maung Bandung semakin tertekan saat ini dan disalip oleh banyak tim sepertinya. Oh, saling salip terjadi, namun Bayangkara masih bertahan di posisi pertama ditempati oleh Persela Lamongan. Dan Bali United di posisi 2 kini. Posisi tim berubah total sepertinya. Perombakan posisi yang sangat tidak terduga sekali pemirsa terjadi di lap 9 tadi. Padahal sebelumnya di posisi 1 ditempati oleh Maung Bandung, tapi ia tidak mampu menahan serangan Bayangkara sehingga kehilangan keunggulannya. Namun Bayangkara yang unggul juga kehilangan tempat pertama setelah Persela Lamongan bermanuver dengan cerdas sekali di tikungan terakhir saat masuk conveyor tadi. Semakin seru saja race ini pemirsa. Dan di posisi 2 ditempati PSS Sleman saat mendapatkan dorongan dari tim-tim di belakangnya. Dan kembali perubahan total terjadi pemirsa. Kini di posisi 2 ditempati oleh tim tuan rumah. Performa Persik Kediri di kandangnya ini selalu naik turun pemirsa, sangat tidak konsisten sekali. Dan kita lihat saja apakah Persik Kediri mampu memperbaiki penampilannya di sisa lap ini di kandangnya sendiri.
Lap 11 pemirsa, dan Persikabo Bogor menjadi tim ke-6 yang keluar lintasan. Sangat banyak sekali terjadi insiden keluar lintasan pemirsa yang terjadi di sirkuit Brawijaya ini. Dan jika ada 3 tim lagi yang keluar lintasan, maka balapan bisa saja diulang seperti yang pernah terjadi di Liga 2 di sirkuit Padang Panjang mana. Namun sepertinya akan sulit terjadi pemirsa, karena balapan hanya tersisa 4 lap lagi, sebentar lagi akan selesai. Dan Persela Lamongan saat ini berpotensi pemirsa. Bayangkara tiba-tiba saja menikung Persela Lamongan tadi dan memimpin. Kini hampir saja disalib Bayangkara. Kedua Bayangkara mengancam PSS Sleman kini yang telah merebut pimpinan balapan darinya di tikungan 13 tadi pemirsa. Kini PSS Sleman kembali di posisi pertama pemirsa, dan apakah sirkuit Brawijaya ini akan memberikan kemenangan pertama bagi PSS Sleman sehingga posisinya bisa naik 3 besar di klasemen sementara Liga 1 MRI. Dan kini kita lihat sedang terancam PSS Sleman pemirsa telah menutup ruang menyalip Maung Bandung tadi, padahal tinggal sedikit lagi bisa melakukan marking, namun kecepatan PSS Sleman tidak memungkinkan untuk melakukannya tadi pemirsa. Dan PSS Sleman kembali disalip pemirsa di posisi 3. Kini PSS Sleman lagi-lagi gagal melakukan marking pemirsa, dan kali ini gagal menyerang Bayangkara. Lagi-lagi tidak cukup kecepatan PSS Sleman, dan tekanan beralih ke Maung Bandung, namun di marking saja tekanan dari Bayangkara pemirsa tidak membiarkan Bayangkara melenggang bebas ke posisi pertama. Tersisa 2 lap, Maung Bandung harus bertahan. Maung Bandung harus ditingkatkan lagi kemampuan markingnya di 2 lap nanti. Dan PSS Sleman di posisi 2 saat ini pemirsa, dan hampir saja menyalip Maung Bandung, dan Maung Bandung melalui jalur dalam bersama dengan Bayangkara yang kini berada di posisi 2 pemirsa. Dan tampaknya Persik Kediri kembali masuk 3 besar dan mengancam Bayangkara di posisi 2. Dekat sekali dengan Bayangkara saat ini Persik Kediri. Sayang sekali Persik Kediri disalip 3 tim sekaligus dan terlempar dari 5 besar. Dan kita lihat kini 2 tim sedang bersaing di baris depan. Terlihat PSS Sleman sedang mengejar Maung Bandung di sana pemirsa. Dan Bayangkara menerobos kembali di posisi 2 dan kembali mengejar Maung Bandung yang sedang memimpin di saat ini pemirsa di lap ini. Dan lap 14 pemirsa, dan Maung Bandung berhasil mempertahankan pimpinan balapan, namun cepat sekali PSS Sleman di sana pemirsa memepet Maung Bandung kini sangat bahaya, dan mudah menyerang PSS Sleman dan berhasil menyalip Maung Bandung pemirsa, dan lewat jalur dalam PSS Sleman kini membuatnya menjauh dari kejaran tim-tim di belakangnya. Dan ternyata di posisi 2 ditempati oleh Bali United pemirsa, menyalip Maung Bandung di trek 2 jalur dan mendapatkan dorongan Bali United dari tim di belakangnya dan mengejar PSS Sleman kini pemirsa, dan keduanya adu sprint kini, tapi sepertinya kalah kemampuan sprint Bali United hampir saja menyalip PSS Sleman pemirsa. Di sana Persela Lamongan menerobos namun gagal pemirsa. Persik Kediri di posisi 2 menyalip 2 tim di depannya, semakin menegangkan dan seru di akhir race ini pemirsa. Last lap pemirsa, lap paling penuh drama dan juga paling menegangkan. Dan saat ini kita lihat Bali United sedang mengancam PSS Sleman dan semakin terancam posisi PSS Sleman saat ini. Bayangkara di posisi 2 kini saling memantul, terpisah keempatnya di jalur ini, dan Bali United memimpin memanfaatkan jalur dalam tadi pemirsa, dan Persela Lamongan mendapatkan dorongan semakin seru di baris depan, dan Bali United berhasil memarkir lawan-lawannya, namun PSS Sleman masih mengejar di sana. Dan Persik Kediri kembali masuk 3 besar dan juga ikut bersaing di baris depan pemirsa, dan kini adu sprint ketiganya, dan tampaknya Persik Kediri bermanuver menyalip 2 tim sekaligus pemirsa, dan PSS Sleman kedua kiri, pertama PSS Sleman kiri, dan masih bertahan PSS Sleman, dan Persik Kediri kedua di sana pemirsa, dan finish. Kembali kita saksikan pemirsa aksi saling menyalip menjelang garis finish pemirsa, dan kali ini yang berhasil merajai dan menaklukkan musuh-musuhnya saat duel di tikungan akhir adalah PSS Sleman yang menyalip satu persatu musuhnya dan berhasil masuk garis finish pertama kali dan meraih 25 poin untuk kali pertama di Liga 1 balap kelereng ini yang sangat-sangat seru sekali. Dan selamat kepada PSS Sleman atas kemenangan perdananya ini. Dan kita lihat hasil balapan di sirkuit Brawijaya ini pemirsa. PSS Sleman berhasil menang dengan susah payah, harus menyalip 2 tim di depannya, dan Persik Kediri akhirnya meraih hasil positif di Liga 1. Sepertinya tuas sirkuit Brawijaya sedang menaungi tim Macan Putih ini. Dan Bali United juga kembali meraih hasil yang baik dengan finish di posisi 3. Sementara ada 6 tim yang keluar lintasan pemirsa, dan 2 di antaranya sedang bersaing di papan atas, dan Persipura Jayapura lah yang paling ironis karena keluar lintasan saat memimpin balapan. Dan inilah tayangan ulang di race ini yang memperlihatkan aksi dari Persipura Jayapura saat merebut pimpinan balapan dari PSS Sleman. Dan selain itu terlihat juga aksi dari Bali United yang menerobos ke posisi 2 dan lagi-lagi menyalip PSS Sleman. Namun naas bagi Persipura Jayapura pemirsa, tim Mutiara Hitam ini tidak berhasil memasuki konveyor. Ia terlihat oleng saat memasuki konveyor sehingga Persipura Jayapura terlempar ke sisi kanan konveyor. Hasil ini pun membuat poin Persipura Jayapura semakin jauh dengan tim-tim papan atas.
Sementara ini adalah momen di mana Persiraja Banda Aceh unggul untuk kali pertama. Di sana Laskar Rencong itu berhasil memanfaatkan kecepatan Persela Lamongan untuk menyalip PSS Sleman yang ada di depannya. Namun nasib yang ironis juga dialami oleh Persiraja Banda Aceh pemirsa saat sedang memimpin balapan. Terlihat Persiraja Banda Aceh menghantam pemisah tikungan sehingga membuat kecepatannya turun drastis dan tidak mampu melanjutkan balapan lagi. Kembali lagi aksi menyalip terjadi pemirsa, yang terjadi di tikungan akhir, dan yang melakukan aksi menyalip itu adalah PSS Sleman di tikungan ke-13. Di sektor ini memang banyak terjadi aksi saling menyalip pemirsa. Dan inilah insiden keluar lintasan lainnya di race ini yang dialami oleh Barito Putra. Dan lagi-lagi faktor yang membuat tim keluar lintasan adalah timing yang salah saat memasuki konveyor. Sementara ini adalah insiden terakhir di race ini yang dialami oleh Persikabo Bogor, dan sama seperti tim lain yang keluar lintasan, Persikabo Bogor juga dihempas oleh konveyor karena timing yang buruk sekali. Inilah aksi menjelang garis finish pemirsa yang terjadi saat akan memasuki trek 2 jalur. Di sana 4 tim yang bersaing masing-masing lewat jalur yang berbeda, dan Bali United yang melewati jalur dalam berhasil menyalip PSS Sleman yang melalui jalur di luar lintasan. Dan aksi yang paling menegangkan terjadi menjelang garis finish. Terlihat tanpa Persik Kediri akan menang pemirsa saat menyalip 2 tim sekaligus. Namun di jalur zigzag PSS Sleman dan Bali United berhasil menyalipnya, dan PSS Sleman yang berada di posisi pertama berhasil memasuki garis finish terlebih dahulu dan diikuti oleh Persik Kediri di belakangnya. Dan kita lihat klasemen Liga 1 pemirsa, ternyata Arema Malang masih memimpin meskipun poinnya hanya bertambah 4 poin, dan Bayangkara juga masih bertahan di belakang Arema Malang. Dan yang berubah adalah posisi 3 dan 4 yang kini ditempati oleh Persela Lamongan dan PSS Sleman. Sementara yang luar biasa adalah Bali United pemirsa yang melesat naik dari posisi 14 ke posisi 8 yang bakal melewati posisi Persipura Jayapura. Dan akhirnya penantian menunggu PSS Sleman berakhir juga untuk melihat PSS Sleman menang di Liga 1 ini. Dengan masuknya kembali PSS Sleman di 5 besar klasemen sementara, supporter PSS Sleman pasti semakin yakin bahwa PSS Sleman akan membawa gelar juara ke tanah Sleman. Keseruan dan ketegangan harus saya akhiri sampai di sini pemirsa. Race week ke-13 ini sungguh banyak diwarnai dengan aksi saling menyalip dan juga drama yang tidak terduga. Namun semua itu akan terulang lagi di race week ke-14 nanti, dan pastikan Anda tetap menyaksikan race Liga Balap Kelereng. Namun tentu saja sebelum berpisah, pastikan Anda telah menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap Mabaran Indonesia. Tentu dukungan Anda akan memberikan kontribusi untuk mengembangkan kualitas Liga Balap Kelereng. Dan sampai di sini saya menemani Anda pemirsa. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, dan sampai jumpa.